Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakan Suadi. Saya berasal dari kelompok 5 yang ber-NPM 2022 1450 1692. Di sini saya akan menyampaikan tentang metodologi ekonomi Islam. Yang pertama ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu adil atau keadilan. Keadilan adalah dasar dari ekonomi Islam, yang artinya semua orang berhak mendapatkan keadilan, baik dalam kepemilikan, terus transaksi maupun distribusi pendapatan. Nah, apabila keadilan nih udah diterapkan dalam ekonomi Islam, maka kesejahteraan bermasyarakat akan tercipta. Yang selanjutnya ada khalifah. Apa sih itu khalifah? Khalifah adalah amanah atau tanggung jawab yang diberikan terhadap manusia, apapun yang telah dikuasakan terhadapnya, dalam bentuk sikap maupun perilaku kepada sang pencipta atau Tuhannya, serta sesama manusia dan alam semesta. Nah, khalifah ini mempunyai peran penting dalam ekonomi Islam, yaitu untuk memantau serta mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi Islam. Nah, kalau dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam, khalifah ini bisa diartikan sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan dalam bermasyarakat. Nah, ketiga ada takaful. Takaful adalah asuransi yang berdasarkan dengan syariah Islam. Nah, takaful ini bergantung terhadap fokus pada keadilan, saling membantu, dan resiko bersama. Dalam takaful, pesertanya ini saling berkontribusi serta bekerja sama dalam dengan membayar uang atau membayar premi ke dana klaim jika ada salah satu seseorang anggotanya mengalami kerugian atau kecelakaan. Nah, prinsip takaful ini menggunakan prinsip syariah. Ya, biasa digunakan untuk mengatur investasi dana dan bagi pendapatan atau penghasilan secara adil. Nah, takaful biasanya digunakan untuk asuransi jiwa, kesehatan, dan properti. Ya, selanjutnya nih, kedua nih ada prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam nih pertama ada profesionalisme. Ya, apa sih profesionalisme? Profesionalisme ini memberikan segala urusan kepada ahlinya agar menghasilkan yang lebih efisien. Jadi profesionalisme ini akan tercapai di setiap individu apabila mereka ini mengerahkan seluruh segala kemampuannya dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga dengan profesionalisme akan menghasilkan pembagian kerja yang sesuai dengan dari kemampuan, terus keahlian dari masing-masing individu tersebut. Nah, kedua ada kecukupan. Apa itu kecukupan? Kecukupan adalah jaminan terhadap tingkat kelayakan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu. Nah, setiap individu ini harus mendapatkan kesempatan untuk mengelola sumber daya dengan baik dan mengurangi segala tindakan yang dapat merusaknya agar kecukupan antar generasi ini terjamin di masa yang akan datang. Yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan, setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Namun secara syariah memberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya dan memanfaatkannya tanpa menciptakan kerugian terhadap individu-individu lainnya. Nah, keempat ada persaingan. Persaingan ini biasanya dari sudut pandang ekonomi, setiap individu ini dituntut agar saling bersaing, namun tidak saling merugikan antar individu lainnya. Yang terakhir ada keseimbangan. Keseimbangan ini bisa diartikan sebagai bentuk tidak adanya kesenjangan dan tidak ada satupun pihak yang dirugikan dalam pengolahan aspek-aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek fisik dan mental, terus aspek material dan spiritual, terus
individu dan sosial, serta aspek masa kini dan masa depan. Yang selanjutnya ada dasar kebijakan ekonomi Islam. Dasar kebijakan ekonomi Islam nih, pertama ada penghapusan riba. Riba, apa sih itu riba? Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Nah, namun secara konteks syariah Islam, riba ini bisa diartikan sebagai pengambilan tambahan atau keuntungan dari harta orang lain secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, oleh sebab itu Islam melarang adanya riba, karena riba ini terdapat ketidakadilan dan dianggap sebagai mengeksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kedua ada kelembagaan zakat. Apa sih kelembagaan zakat? Zakat merupakan sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Yang bisa disebut golongan kaya itu kayak muzaki, atau istilah lainnya muzaki, dan golongan miskin istilah lainnya adalah mustahik. Nah, agar mencerminkan komitmen dari ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ada pelarangan gharar. Gharar ini adalah resiko atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan yang tidak diketahui oleh seseorang yang ingin melakukan transaksi. Nah, contohnya ini kayak misalnya kita beli barang tapi baru dikasih tahu harganya, kita nggak tahu kan kualitas dari barang tersebut. Nah, ketika kita beli ternyata barangnya tidak sesuai dengan harga. Nah, ternyata kualitasnya ini di bawah dari kriteria yang kita inginkan. Jadi gharar ini dilarang karena adanya kerugian terhadap pihak dari salah satu pihak yang akan membeli atau yang akan bertransaksi. Selanjutnya pelanggaran yang haram. Dalam ekonomi syariah, segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan harus secara halalan thayyiban, yaitu baik dan benar menurut hukum-hukum Islam. Haram antonim dari halalan dan thayyiban adalah suatu apabila dilakukan mendapat dosa dan ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Secara dalam ekonomi syariah melarang untuk mengonsumsi setelah memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantai aktivitas terhadap beberapa komoditas dan kegiatannya. Salah satu contohnya melarang peredaran alkohol, melarang mengonsumsi daging babi dan binatang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.